Halo semuanya, kembali lagi di channel Rauf TV. Pada kesempatan kali ini, Bang Raf akan menerangkan sebuah rangkuman alur cerita film yang berjudul Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi. Film ini merupakan adaptasi dari novel bestseller karya Boy Chandra yang diproduksi oleh IVI Cinema, bekerja sama dengan Screenplay Films, dan disutradarai oleh Lasja Fauzia Susatyo. Film ini sendiri dibintangi oleh Jeffrey Nicole dan Aurora Ribeiro. Film ini dirilis pada tanggal 15 Oktober 2020. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang jatuh cinta terhadap sahabatnya sendiri. Namun sang pemuda tersebut tidak berani menyatakan perasaannya karena takut persahabatan mereka hancur. Untuk full filmnya, kalian bisa streaming ataupun download di aplikasi atau web penyedia film. Karena di sini Bang Raf cuma menjelaskan alur cerita dari awal sampai akhirnya aja. Sebelum Bang Raf menjelaskan alangkah baiknya, kalian siapkan cemilan, atur posisi rebahan, pastikan kalian memakai celana, matikan lampu, minumnya jangan lupa biar nggak seret. Dan pastikan kalau kalian udah subscribe channel Bang Raf, serta aktifkan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel Bang Raf. Gak usah banyak kata, langsung aja Bang Raf mulai videonya. Film diawali dengan remaja wanita yang sedang berdansa sambil jalan. Nama wanita itu adalah Nara. Dan cowok di belakangnya adalah Kevin. Jadi si Kevin ini manggil si Nara, tapi si Naranya nggak denger karena dia lagi dengerin musik pakai handset. Lalu si Nara ini hampir tertubruk oleh pemuda yang lagi latihan manjat tebing tuh. Terus si Kevin ini mau selamatin si Nara, tapi Bang Raf bingung sama cara yang dilakuin sama si Kevin ini, karena dia malah nabrakin sepedanya. Dan akhirnya terjadi perdebatan antara mereka. Singkat cerita, saat di sekolah, si Kevin lagi ngobrol sama Nara. Terus si Nara bilang, "Apa artinya hidup aku tanpa kamu, Vin?" nah si Kevinnya ini seneng, tapi nggak taunya si Nara bilang ke Kevin kalau mereka best friend forever. Best friend forever? Terus pas pulang sekolah, si Kevin ini mau ajak Nara pulang bareng, tapi si Nara malah pulang bareng sama cowok lain. Singkat cerita, si Nara ini curhat ke Kevin. Nara curhat kalau abis diputusin sama cowoknya yang namanya Arman. Tapi di film ini nggak dikasih tahu siapa itu si Arman. Tiba-tiba mereka udah putus aja. Jadi si Kevin ini adalah rumah curhat bagi si Nara sekaligus pelerai sakit hatinya si Nara. Kemudian Kevin sama Nara ini nongkrong di sebuah cafe favorit mereka sambil makan es krim. Si Nara ini bilang kalau bakal cepet move on dari Arman dalam waktu 1 minggu aja, asal ada segalon es krim. Sampai akhirnya suatu saat si Nara udah pacaran sama cowok yang namanya si Bimo. Tapi nggak lama kemudian putus kembali. Dan Kevin ngasih saran agar Nara tidak gampang ngasih hatinya ke cowok, biar nggak disakiti hatinya terus menerus. Seharusnya tuh kamu gak segampang itu ngasih hati kamu ke cowok. BTW si Nara ini sama Kevin udah kuliah ya, bukan SMA lagi. Emang dari filmnya udah lengkap cukup jauh gitu ya. Kemudian si Nara nanya, kenapa Kevin gak pernah curhat tentang satu wanita pun ke Nara? Lalu Kevin mau jawab kalau sebenarnya Kevin udah punya rasa sama Nara. Tapi si Kevinnya ini tidak berani mengungkapkannya. Singkat cerita, si Kevin lagi rapat bersama anggota pecinta alam lainnya. Sesudah rapat, si Tiara ngajak si Kevin jalan. Tapi si Kevin beralasan untuk pergi ke toko buku bersama Nara. Oh iya, cewek ini namanya Tiara. Dan Tiara suka kepada Kevin. Lalu saat si Kevin lagi makan sama si Nara, Kevin ini gak sengaja bilang kalau Kevin udah punya Nara. Si Naranya udah seneng tadinya. Tapi si Kevin malah beralasan kalau sudah punya Nara karena sebagai sahabat. Kemudian si Nara pergi begitu aja dan sebenarnya si Nara juga tertarik kepada Kevin. Kirain kamu suka sama aku. Scene pun berganti dan cowok ini yang di awal film sempat berdebat dengan Nara dan Kevin. Namanya Junet. Jadi Junet ini ingin menaklukkan dirinya sendiri dengan panjat tebing sebagai pelampiasannya karena patah hati. Bahkan si Junet sampai jarang pulang ke rumah sehingga membuat khawatir keluarganya. Lalu akhirnya si Junet pulang dan adiknya meminta antar ke acara seni di kampusnya si Junet. Lalu ibunya si Junet tersebut bilang kalau melarikan diri dari sakit hati adalah perbuatan yang tidak baik, sehingga membuat si Junet jadi sadar. Kamu akan mendapatkan yang lebih baik. Keesokan harinya Nara bertemu Junet dan ternyata mereka satu kampus. Namun mereka masih saling cuek. Lalu keesokan harinya si Junet ini mengantar adiknya ke pentas seni di kampusnya si Junet. Ternyata yang menari adalah si Nara. Dan di situ adalah awal mereka berkenalan. Si Kevin yang melihat Nara dan Junet langsung pergi padahal tadinya si Kevin mau kasih bunga ke Nara.
Keesokan harinya saat Kevin sedang menanam pohon bersama tim pencinta alamnya, si Tiara mengajak si Kevin selfie. Ya, dan mereka selfie. Singkat cerita, saat Junet sedang meneduh di gedung tari, Junet melihat si Nara lagi latihan tari. Terus disamperin sama si Nara, tapi Junet malah pergi. Saat malam, si Kevin menghampiri Nara ke jendela kamarnya, bahkan hampir setiap malam. Karena rumah mereka berseberangan, si Nara curhat kalau bertemu Junet tadi sewaktu Nara latihan nari. Dan Nara juga bilang kalau Nara tertarik kepada Junet. Kamu suka sama dia? Dan membuat si Kevin jadi cemburu. Si Nara malah nyaranin Kevin buat jadian sama Tiara, namun Kevin menolaknya. Keesokan harinya saat di kampus, Junet datang menghampiri Nara. Lalu Junet meminta maaf atas sikapnya yang kemarin-kemarin. Singkat cerita, saat pulang kampus, si Kevin melihat si Nara jalan bersama Junet. Kevin sangat cemburu melihat itu semua. Kemudian si Nara dan Junet berada di suatu kafe. Nah, si Junetnya ini curhat ke Nara, kenapa dia selama ini cuek terhadap cewek. Junet bilang, karena pernah dikhianati oleh cewek yang benar-benar ia cinta. Si Nara juga curhat kalau dia sering dikhianati oleh cowok. Singkat cerita, si Nara sama Kevin nongkrong di kafe favorit mereka. Si Kevin ini bilang kalau akan nurutin semua maunya Nara, yaitu Kevin akan berpacaran sama Tiara. Tapi hatinya Kevin dititipin sama Nara. Aku titip hati aku sama kamu. Gila, bucinnya udah akut. Nah, si Naranya ini malah bilang jatuh cinta sama Junet, dan Kevin meneteskan air mata. Singkat cerita, Junet dan Nara menjadi semakin dekat, dan Junet menjadi punya semangat kembali dalam beraktivitas. Lalu Junet mengajak Nara ke suatu tempat, dan Junet menceritakan bahwa itu adalah tempat pelariannya Junet kalau lagi punya masalah. Dan Junet bilang kalau Nara adalah orang pertama yang diajak Junet ke tempat itu. Scene pun berganti ke kafe favoritnya Kevin dan Nara. Tapi kali ini Kevin dan Tiara ya. Tapi Kevinnya mengelamun mikirin si Nara. Lalu Tiara mengeluarkan kata-kata mutiaranya kepada Kevin, sehingga membuat mata Kevin berlinang. Scene pun berganti kembali ke tempat Nara dan Junet bermain. Lalu si Junet menyatakan cintanya kepada Nara, dan tempat ini menjadi saksi awal cinta mereka. Aku jatuh cinta sama kamu, Narasumber. Ketika malamnya, si Kevin ngelihat si Nara dan Junet pulang bersama. Lalu Junet mencium Nara, dan membuat Kevin sedih dan cemburu. Keesokan harinya, Kevin dan Tiara gembira atas proyek mereka yang berhasil mendapatkan sponsor. Lalu si Kevin meminta maaf kepada Tiara, karena selama ini Kevin kurang menghargai kerja kerasnya si Tiara. Maafin aku ya. Selama ini kelihatannya aku kurang menghargai kerja keras kamu. Ketika malamnya, si Nara menghampiri kamar Kevin, dan meminta Kevin untuk besoknya menemaninya beli kado untuk hadiah ulang tahunnya si Junet. Lalu keesokan harinya Kevin menemani Nara ke toko peralatan pendakian. Singkat cerita, saat Kevin dan Tiara sedang ngobrol di kampus datang si Nara nih. Nara ngajak Kevin dan Tiara untuk ikut ke acara surprise partinya si Junet. Malamnya si Kevin datang ke acara surprise-nya si Junet bersama si Tiara. Pas lagi makan, si Kevin manas-manasin si Junet kalau Kevin sangat dekat dengan Nara. Muka Junet terlihat seperti cemburu dan gak suka sama omongannya si Kevin. Keesokan harinya, Nara sama Junet main ke hutan lagi nih. Dan kelihatannya si Junet masih kepikiran dengan omongannya si Kevin semalam. Kamu pergi karena kamu masih marah sama aku kan, Net? Ya enggak lah. Lalu Junet meminta izin kepada Nara untuk panjat tebing. Awalnya Nara tidak mengizinkan, tapi dengan bujukan mautnya si Junet, akhirnya Nara mengizinkan. Pada malam harinya, si Kevin dan Tiara berada di suatu kafe nih. Lalu si Kevin menyatakan perasaannya kepada Tiara. Ya, walaupun terpaksa disuruh oleh Nara. Keesokan harinya perasaan si Nara ini cemas terhadap si Junet. Si Junet ini udah mulai manjat tebing. Lalu si Junet memaksa melompat ke tebing sebelah karena masih kesal dengan omongannya si Kevin. Akhirnya ia memaksa manjat tebing sebagai pelampiasannya dan akhirnya cagar talinya terlepas lalu Junet terjatuh dari tebing yang lumayan curam. Dan dari kampus juga Nara merasa sangat cemas dan khawatir terhadap Junet. Singkat cerita, si Nara mendapatkan telepon dari adiknya si Junet, bahwa Junet masuk ke rumah sakit. Nara pun langsung OTW ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Nara melihat jenazahnya si Junet, yang ternyata sudah modar. Semua pun sangat sedih atas kepergian Junet. Keesokan harinya jenazah Junet dimakamkan. Si Nara sangat terpukul atas kepergian Junet. Dia sampai gak mau makan dan gak mau masuk kuliah.
Bahkan dia sampai gak ikut sanggar tari. Si Kevin tiada hentinya untuk menyemangati Nara agar semangat kembali. Singkat cerita, Nara sudah masuk kuliah lagi dan si Tiara mulai dicuekin sama si Kevin, sehingga membuat Tiara sedih dan cemburu. Saat jam ngampus udah kelar, si Tiara menghampiri si Kevin dan bertanya kenapa Kevin pura-pura cinta dengan Tiara. Padahal Tiara tahu kalau Kevin cintanya dengan Kalau Nara. emang selama ini kamu cintanya sama Nara, kenapa kamu nggak bilang sama dia? Lalu Nara mendengar semua ucapan Tiara. Lalu Nara langsung lari. Dan si Kevin lebih memilih untuk mengejar si Nara. Nah, di situ Nara malah nari-nari gak jelas di bawah air hujan. Dan akhirnya si Kevin berani untuk mengungkapkan cintanya kepada Nara. Akhirnya Kevin dan Nara berpacaran. Sahabat yang menjadi pacar dan film pun berakhir. So, sampai sini aja rangkuman alur film seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih jelas filmnya, kalian bisa langsung nonton fullnya filmnya aja ya. Mohon maaf kalau gue ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.